Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karliana Iva Kawaludin, absen 12. Nama saya Fatan Mubina, absen 8. Dan hari ini kami dari kelas 10 MIPA 3 akan mempresentasikan presentasi terkait proyek sejarah tentang sejarah kerajaan Majapahit. Berikut adalah outline materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada sejarah singkat Kerajaan Majapahit, lalu yang kedua adalah awal berdiri Kerajaan Majapahit, lalu raja-raja Kerajaan Majapahit, kemudian masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Majapahit, dan yang terakhir adalah aspek ekonomi, sosial, agama, dan peninggalan Kerajaan Majapahit. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Indonesia. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Nusantara. Lalu Kerajaan Majapahit ini didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya yang merupakan raja pertama Kerajaan Majapahit. Lalu ada Majapahit diambil dari nama buah maja yang mana memiliki rasa pahit. Sehingga dari dua kata tersebut dinamakan Raja Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan pada tahun 1478 Masehi. Awal berdiri Kerajaan Majapahit. Awal mula Kerajaan Majapahit berdiri adalah setelah runtuhnya Kerajaan Singasari, di mana diakibatkan oleh pemberontakan Jaya Katuang pada tahun 1292 Masehi dan cucu Kertanegara yang berada di bawah tekanan yaitu Raden Wijaya yang kemudian melarikan diri. Dengan tragedi di mana Raden Wijaya melarikan diri yang selama pelariannya ini dibantu oleh Arya Wiraja. Raden Wijaya lalu membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit, yang kemudian berkembang dan inti kekuatannya ada pada strategi rayuan kepada penduduk Tumapel dan Daha yang dilakukan oleh Raden Wijaya sendiri. Lalu, pembalasan dengan runtuhnya Singasari ini dipercepat dengan kedatangan pasukan Kubilai Khan yang kemudian mendapat serangan kembali dari Raden Wijaya karena ia tidak sudi untuk tunduk di atas kekuasaan Kaisar Mongol. Dan tak lama, Raden Wijaya pun dinobatkan sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau 10 November 1293 Masehi. Sebagai raja, ia bergelar Kertarajasa Jayawardana. Silsilah Raja Kerajaan Majapahit. Nama-nama raja pada Kerajaan Majapahit itu dimulai dari raja pertamanya yang mana adalah Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Ia memimpin Majapahit pada 1293 sampai 1309 Masehi. Yang kedua adalah Kalagamet atau Srijaya Nagara. Ia memimpin pada tahun 1309 Masehi sampai 1328 Masehi. Lalu yang ketiga adalah Sri Gitarja atau Tribuana Wijayatungga Dewi. Ia memimpin pada 1328 sampai 1350 Masehi. Yang keempat adalah Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara. Ia memimpin pada 1350 sampai 1389 Masehi. Lalu ada Wikramawardhana, ia memimpin pada 1389 sampai 1429 Masehi. Lalu ada Suhita atau Dyavi Ayu Kencana Wungu, ia memimpin pada 1429 Masehi sampai 1447 Masehi. Ia dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Raja Patih Udara atau Brawijaya ke-7. Ia memimpin pada 1489 sampai 1527 Masehi.
Dari 13 raja tersebut ada 5 raja yang paling terkenal pada kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya dikenal sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Setelah menjadi raja pertama Majapahit, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya memperistri 4 putri Kertanegara, yaitu Tribuana, Gayatri, Narendra Duhita, dan Prajna Paramita. Sementara pengikut-pengikutnya yang setia dan berjasa dalam mendirikan kerajaan Majapahit diangkat menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan. Lalu yang kedua adalah Kalagamet. Dikenal juga dengan nama Sri Jayanagara. Setelah Raden Wijaya wafat pada 1309 Masehi, pemerintahan jatuh kepada putra mahkota Jayanagara atau Kalagamet. Jayanagara merupakan raja yang lemah, sehingga pada masa kekuasaannya sering terjadi pemberontakan. Pemberontakan tersebut dapat diatasi berkat jasa patih kerajaan Majapahit, yaitu Gajah Mada. Berkat siasatnya yang berhasil, Gajah Mada kemudian diangkat sebagai patih. Raja Jayanagara wafat pada 1328 karena dibunuh oleh Tabib Tanca. Yang ketiga adalah Sri Gitarja. Raja Jayanagara wafat tidak meninggalkan putra. Oleh karena itu kekuasaannya digantikan oleh adiknya, Bre Kahirupan, dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Tribuana Tunggadewi memerintah bersama suaminya, Bre Singasari, dan dibantu oleh Patih Gajah Mada. Lalu yang keempat adalah Hayam Wuruk. Setelah Tribuana Tunggadewi mengundurkan diri, pemerintahan jatuh ke tangan putranya Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasa Negara. Hayam Wuruk merupakan salah satu raja kerajaan Majapahit yang paling terkenal. Pada periode ini, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada pun terwujud. Kekuasaan kerajaan Majapahit meliputi seluruh kepulauan Nusantara, ditambah Tumasik atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Lalu yang terakhir adalah Wikramawardhana. Hayam Wuruk hanya mempunyai seorang putri, yaitu Kusumawardhani, yang kemudian memerintah bersama suaminya Wikramawardhana. Pada 1401 Masehi, timbul perang saudara antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi, yang merasa lebih berhak atas tahta Majapahit. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Paregreg tersebut, Bre Wirabumi gugur. Sementara Wikramawardhana wafat pada 1429 Masehi. Dan sejak saat itu Majapahit menjadi kerajaan kecil karena daerahnya banyak yang melepaskan diri. Masa kejayaan dan keruntuhan kerajaan Majapahit. Pada masa kejayaannya, Hayam Wuruk merupakan sosok yang pemberani dan tegas. Ia juga memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Inilah yang kemudian membawanya sukses membawa Imperium Majapahit mencapai masa kejayaannya. Ketika menjadi Raja Majapahit sendiri, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Bersama dengan Gajah Mada, Hayam Wuruk membangun Majapahit ke puncak kejayaan berdasarkan falsafah kenegaraan, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma, Manggua, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu dan tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Dan Gajah Mada sudah merawat Hayam Wuruk sejak kecil. Raja Hayam Wuruk sendiri bersama dengan Majapahit, Majapahit berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Kekuasaan Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk terbentuk dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Ada beberapa kesuksesan yang berhasil dicapai oleh Raja Hayam Wuruk semasa kepemimpinannya di Kerajaan Majapahit, bersandingan dengan Patih Gajah Mada yang bersedia membantunya. Yang pertama, yaitu sistem pemerintahan yang efektif. Yang kedua, pemerintahan yang stabil. Yang ketiga, kehidupan beragama yang baik. Yang keempat, terselenggaranya upacara kemegahan di istana. Yang kelima, tumbuhnya berbagai kesenian. Yang keenam, perniagaan Nusantara dengan Jawa berjalan baik. Yang ketujuh, politik Majapahit terhadap Nusantara terlaksana. Dan yang terakhir, adanya pengakuan internasional dari negara-negara lain di Asia. Selain masa kejayaannya,
Tentunya kerajaan Majapahit datang pada masa keruntuhannya, yaitu dengan melemahnya kekuasaan Majapahit terjadi setelah meninggalnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi dan juga kematian Gajah Mada pada 1364 Masehi. Sedangkan runtuhnya kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Runtuhnya kerajaan Majapahit ini memiliki beberapa sebab. Di antaranya adalah kematian Gajah Mada, kematian Hayam Wuruk, perebutan tahta, perebutan Paragreg, dan berdirinya kerajaan Demak dan pengaruh Islam. Peristiwa penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit yang pertama adalah kematian Gajah Mada. Ketika Majapahit sedang dalam masa kejayaannya, Gajah Mada perlahan mundur dari pemerintahan setelah peristiwa Perang Bubat pada tahun 1357 Masehi. Setelah kematian Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi, posisi Mahapati kemudian diteruskan oleh Gajah Egnon, dan Gajah Egnon sebelumnya merupakan bawahan Gajah Mada ketika bertugas sebagai pasukan Bayangkara Majapahit. Sebagai pengganti Gajah Mada, Gajah Egnon dianggap kurang cakap dalam menjalankan pemerintahan hingga mengakibatkan kerajaan mengalami kemerosotan. Yang kedua, kematian Hayam Wuruk yang merupakan salah satu pemimpin yang paling terkenal semasa kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk memimpin kerajaan Majapahit dan mencapai puncak kejayaannya. Akan tetapi sekitar 25 tahun setelah kematian Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 Masehi, dan meninggalnya Hayam Wuruk menjadi awal dari keruntuhannya eksistensi dan kekuasaan kerajaan Majapahit. Dan setelah meninggalnya Hayam Wuruk, internal pemerintahan kerajaan Majapahit mengalami gejolak yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Perebutan takhta, yaitu setelah kematian Hayam Wuruk, internal Majapahit mengalami gejolak akibat adanya perebutan kekuasaan atas jabatan raja. Dan adapun perebutan kekuasaan atas takhta kerajaan ini melibatkan Bre Wirabumi yang merupakan anak dari selir Hayam Wuruk melawan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan kekuasaan atas takhta kerajaan ini pada akhirnya menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan bangsawan Majapahit. Perang Paragreg merupakan salah satu peristiwa selanjutnya yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Perpecahan dalam keluarga kerajaan semakin membesar hingga menjadi perang saudara antara Bre Wirabumi dan Wikramawardhana yang pada akhirnya berebut kekuasaan dengan cara peperangan, yang kemudian dikenal dengan nama Perang Paragreg. Perang Paragreg yang berlangsung antara 1404 dan sampai 1406 Masehi memberi dampak signifikan dalam melemahkan kerajaan Majapahit karena banyak merugikan secara ekonomi, sosial, dan politik. Peristiwa selanjutnya adalah berdirinya Kerajaan Demak. Munculnya Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah juga menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Raden Patah merupakan anak dari Raja Brawijaya V dan Ibu berdarah Tionghoa. Serangan Kerajaan Demak terhadap Majapahit pada tahun 1518 Masehi dilakukan pasukan yang dipimpin oleh Pati Unus, Raja kedua Demak setelah Raden Patah. Kemudian pada 1527 Masehi, Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Tregono menyerang Majapahit lagi. Dan serangan inilah yang kemudian meruntuhkan eksistensi Kerajaan Majapahit. Datangnya pengaruh Islam juga merupakan salah satu peristiwa penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. Pengaruh Islam mulai berkembang secara pesat di Jawa pada abad ke-15, di masa-masa terpuruknya Majapahit. Perkembangan Islam di Jawa dibuktikan dengan adanya komunitas Islam di Demak, Semarang, dan Surabaya. Kedatangan Islam kemudian memengaruhi dan mengubah pola pandang masyarakat Jawa ke arah lebih modern. Hal inilah yang kemudian menjadikan Kerajaan Majapahit semakin melemah dan pada akhirnya runtuh. Kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Kehidupan sosial Kerajaan Majapahit, di mana di dalam kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti India, karena kerajaan ini bercorak Hindu, di mana terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra.
Namun, terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Candala, Melka, dan Tuka. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit. Tertera pada aspek kedudukan sosial Kerajaan Majapahit bahwa kewajiban wanita pada saat itu hanya melayani suami dan tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam Perundang-undangan Kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Kehidupan budaya Kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan seperti Kitab Negara Retagama, Kitab Sutasoma, Kitab Kunjakana, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit tertulis pada prasasti-prasasti peninggalannya. Di dalam prasasti-prasasti disebutkan bahwasanya masyarakat di Kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencaharian sebagai pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, dan pengrajin perak. Dan apabila kita lihat kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit sudah mengalami perkembangan, di mana sudah tidak hanya mengandalkan bidang pertanian saja, akan tetapi penduduk yang bermata pencaharian di luar pertanian semakin meningkat. Komoditas ekspor di Pulau Jawa pada zaman Kerajaan Majapahit meliputi kain, garam, lada, dan burung kakatua. Sementara jenis barang yang diimpor seperti emas, perak, mutiara, sutra, perak, besi, dan keramik. Ada dua faktor pendukung ekonomi Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Tanah wilayah kekuasaan Majapahit subur dan cocok untuk bertani serta menghasilkan banyak komoditas pertanian untuk memperkuat perekonomian kerajaan. Sungai adalah jalur perdagangan penting bagi Majapahit, yaitu melalui Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Adanya jalur sungai ini melancarkan arus perdagangan dari pesisir menuju pedalaman. Begitu pula sebaliknya. Lalu yang kedua, pelabuhan dan bandar dagang di pesisir utara. Pelabuhan atau bandar dagang Majapahit berfungsi sebagai sarana ekspor-impor dan transit bagi komoditas rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara. Selain itu, Majapahit juga diuntungkan dengan hasil pajak terkait komoditas tersebut. Pada masa ini sudah terjadi perdagangan antar pulau, bahkan perniagaan dengan luar seperti Cina, India, Siam atau Thailand, Persia atau Iran, dan negeri-negeri Melayu serta kawasan timur Nusantara. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara seperti dengan kerajaan Cina, Champa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa tahun 1370 hingga 1381, Kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan Cina atau Tiongkok. Kekuasaan di Kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi didukung dengan birokrasi yang rinci. Berikut ini berupa susunan pemerintahan dari pusat ke daerah di Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada bumi atau pusat kerajaan dipimpin oleh Maharaja. Yang kedua negara atau provinsi dipimpin oleh Bre atau pangeran, raja atau gubernur, nata atau tuan, adipati atau batara. Yang ketiga ada watek atau kabupaten diperintah oleh tumenggung. Yang keempat ada ku atau lebih tinggi dari kecamatan diperintah oleh Demang. Yang kelima ada wanua atau desa yang dipimpin oleh tani. Dan yang keenam ada kabuyutan atau dusun kecil atau padukuhan yang dipimpin oleh kepala dukuh atau seorang buyut. Kehidupan agama Kerajaan Majapahit. Kehidupan agama di Kerajaan Majapahit yaitu agama Hindu dan Buddha. Kedua agama ini saling bersandingan dan toleransi beragama pada saat itu dijunjung tinggi. Hal ini dibuktikan pada masa Raja Hayamuruk yang merupakan penganut Hindu Siwa dan patihnya Gajah Mada beragama Buddha. Kehidupan agama Kerajaan Majapahit juga banyak disinggung dari kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Salah satu kutipan isinya yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Kutipan tersebut sampai saat ini juga digunakan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Kitab Negara Kertagama. Isi Kitab Negara Kertagama menguraikan kisah keagungan Prabu Hayamuruk dan puncak Kerajaan Majapahit. Selain itu, kitab ini juga menceritakan banyak hal tentang Kerajaan Majapahit.
Yang kedua adalah Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma mengisahkan tentang upaya Sutasoma sebagai titisan Sang Hyang Buddha untuk menegakkan Dharma. Pangeran Sutasoma merupakan putra dari Prabu Mahaketu dari kerajaan Astina yang lebih memilih memperdalam ajaran Buddha Mahayana ketimbang harus menjadi raja menggantikan ayahnya. Lalu ada Candi Tikus. Candi Tikus ini diperkirakan berdiri pada abad ke-13. Candi ini merupakan kemajuan peradaban Majapahit dalam bidang pengairan karena kolam candi ada jaringan air yang berujung pada 46 pancuran. Kemajuan peradaban Majapahit juga terlihat pada situs lantai segi 6. Lalu yang keempat adalah Candi Jabung. Dalam kitab Negara Kartagama, Candi Jabung disebut dengan nama Bajrajina Paramita Candi. Sedangkan dalam buku Pararaton disebut Cajabung yang memiliki arti tempat pemakaman Bragundal yang merupakan salah satu tokoh wanita keluarga Raja Hayam Wuruk. Yang kedua adalah Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu diperkirakan didirikan pada abad ke-13 dan ke-14 untuk menghormati Raja Jayanegara. Perkiraan ini didasarkan pada relief Sri Tanjung di bagian kaki Gapura yang menggambarkan cerita para peruwatan. Lalu ada Candi Panataran. Menurut Kitab Negara Kartagama, Candi Panataran sangat dihormati oleh karangan raja dan petinggi kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Jadi bukan hanya di Kerajaan Majapahit saja. Candi ini pernah menyimpan abu dari Ken Arok, pendiri Singasari, dan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Sumpah Palapa atau Sumpah Sakral yang diucapkan oleh Majapahit oleh Mahapatih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara diucapkan di candi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.